Terima kasih untuk tim pemuji dan semua tim yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen kebaikan. Katakan, saya agen kebaikan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, tema bulan ini adalah Love That Changes the World. Kasih yang mengubah dunia. Iblis itu sangat takut dengan 5 huruf ini, yaitu K-A-S-I-H. Dibaca apa? Kasih. Katakan, saya punya kasih. Katakan sebelah kanan kiri, aku mengasihimu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya pagi hari ini sungguh melihat ya, orang-orang yang sangat diberkati Tuhan dan orang-orang yang penuh kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, mengapa iblis itu takut dengan kasih? Karena iblis tahu bahwa kehadiran kasih itu akan mengubah dunia. Iya, kehadiran kasih akan mengubah dunia. Kehadiran kasih akan mengusir kejahatan. Kehadiran kasih akan membuat situasi dan kondisi dalam keluarga, dalam komunitas, tempat bekerja kita, kota, bahkan negara, bahkan dunia menjadi aman dan tentram. Itulah sebabnya mengapa iblis takut dengan yang namanya kasih. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, mengapa negara berperang melawan negara? Mengapa? Karena nggak ada kasih, betul? Mengapa orang bertengkar dan bahkan saling membunuh? Kain membunuh adiknya Habil. Mengapa demikian? Karena tidak ada kasih. Bahkan kadang-kadang ada lagu yang zaman dulu kita semua tahu. Kalau yang tahu lagu ini pasti seumuran dengan saya. Ya. Kasih ibu kepada beta, ya, tak terhingga sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu saya terkasih. Nah, kadang-kadang lagu ini sudah nggak relevan. Karena apa? Pernah saya membaca ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Pernah membaca? Iya. Ini betul. Mengapa? Karena memang dunia ini semakin jahat. Enggak ada lagi kasih. Mengapa ada orang yang enggak bayar hutang atau bayar pakai cek kosong? Siapa pernah dibayar pakai cek kosong? Angkat tangannya. Saya aja ternyata ya. Nah, mengapa tega? Ya karena enggak ada kasih. Saya bukannya mengeluh, tapi ini saya sedang mempermalukan iblis. Sebab saya bisa mengalahkan. Ya. Saya dan istri saya, tepatnya istri saya ceritain sih. Ya. Kurang lebih 11 tahun yang lalu, tiba-tiba ada seorang yang telepon saya. Orang itu kalau duduk di depan itu angkat tangan dan muji Tuhan paling keras. Dia bilang, Pak Anton, saya bisa dibantu. Ini bukan 1 juta, 2 juta, tapi sekian. Ya. Bisa besok enggak bisa Pak Anton. Karena apa? Karena saya sangat membutuhkan sekali. Nanti Pak Anton saya kasih cek, silahkan diuangkan. Ya, akhirnya saya kasih. Setelah saya uangkan cek itu beberapa hari kemudian karena memang cek mundur. Tidak aja mundur Bapak Ibu, tapi cek blong. Kalau saya bisa cerita sambil senyum, itu berarti saya sudah mengampuni. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa bercerita tentang sesuatu, katakanlah ditipu dan lain sebagainya, tapi ceritanya sambil tersenyum, saya tahu. Berarti Bapak dan Ibu sudah dipulihkan. Nah, yang sudah dipulihkan berikan tepuk tangan. Ya.
Mengapa di rumah tangga terjadi KDRT? Suami memukul istri, istri menampar suami. Ya, di sini nggak ada, katakan nggak ada. Ya, karena nggak ada kasih, lupa dengan janji yang diucapkan di hadapan jemaat dan Tuhan. Di hadapan jemaat dan Tuhan, aku berjanji mengasihi istriku. Kemudian istri di hadapan jemaat dan Tuhan, aku berjanji tunduk kepada suamiku. Tetapi setelah berlangsung, lupa dengan janji yang diucapkan. Dia lupa bahwa dia juga mengecewakan Tuhan. Saya mengatakan bahwa orang mengecewakan Tuhan, itu berarti dia nggak mengasihi Tuhan. Sebab orang yang mengasihi, itu pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk yang dikasihi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Iya. Suami-suami, ya, lihat istrimu, katakan aku mengasihimu. Nah, ya, ibu-ibu silahkan minta apa yang terbaik. Yang ibu butuhkan. Nah, lagi. Mengapa terjadi perselingkuhan? Hati-hati loh. Kita ini hidup di Bali. Kita hidup di Kuta. Nggak ada yang kebal terhadap perselingkuhan. Oleh karena itu, kita harus melekat erat kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu bicara tentang kasih. Kalau Tuhan itu hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia, saya yakin nggak ada orang yang selingkuh. Ya, jadi kenapa kejahatan terjadi? Ya karena ketiadaan kasih. Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya kejahatan dan hal buruk ketika penciptaan. Semuanya Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 31a, demikian firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita. Mengapa di dunia ini terjadi kejahatan dan hal-hal yang buruk? Ya tadi seperti saya sampaikan. Bahwa kejahatan dan hal yang buruk itu terjadi di dunia ini, terjadi di lingkungan kita, bahkan bisa terjadi di dalam keluarga kita ketika tidak ada kasih di tempat itu. Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Katakan, kasih di hatiku tetap panas. Ya. Nah, ciri-ciri hari terakhir adalah kasih menjadi dingin. Orang semakin jahat, orang semakin egois, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Lebih menuruti hidup di dalam daging daripada hidup di dalam roh. Dunia berkata demikian. Ini dunia nih wong Jawa nih. Ya. Sing jujur ajur, sing orang edan ora komanan. Yang artinya, ya. Yang jujur hancur. Yang tidak menggila, ya, tidak kebagian. Makanya tidak heran sekarang kita melihat ada begitu banyak kejahatan terjadi di mana-mana. Ada banyak pencurian di mana-mana. Bahkan sampai di gedung yang tempat majelis tertinggi itu ada pencurian. Namanya apa? Korupsi. Ya, loh, korupsi itu sama dengan pencurian, hanya beda bahasanya. Nah, kalau pencuri itu biasanya kan klasteri, ya, nyolong ayam, mencuri ayam.
Nah kalau korupsi itu kan juga mengambil uang yang bukan haknya, betul? Sama saja kan, hanya beda bahasanya. Ayat selanjutnya, ayat ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah orang yang tidak terseret oleh kemauan iblis. Orang yang bertahan tetap hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, orang yang tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan selamat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau semua orang hidup dalam kasih, nggak perlu ada namanya tentara, betul? Iya, nggak perlu ada maaf Pak Polisi. Ya, ada Pak Polisi di sini, mungkin juga ada Pak Tentara. Nggak perlu, kenapa? Ya karena semuanya hidup dalam kasih. Ya, mengapa ada tentara dan polisi? Ya karena mereka bertugas untuk mengamankan. Ya. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu akan mengubah dunia. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akan diberkati dan terus hidup di dalam perlindungan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tadi waktu nyanyi gini loh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, saya melihat semuanya joget. Tapi benarkah demikian suka-sukamu Tuhan? Mari, benar, tepuk tangan buat yang benar. Iya, kalau benar suka-sukanya Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan ada orang yang nyebelin, pasti dia akan tetap hidup dalam kasih. Seperti Kristus mengasihi kita, kasihnya itu satu arah, betul? Kristus mengasihi kita bukan karena kita baik. Kristus tidak punya kewajiban untuk mengasihi kita. Kristus tidak punya kewajiban dan tanggung jawab mengasihi kita. Tapi mengapa Kristus mengasihi kita? Sebab Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi tanda bahwa seseorang sudah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah mempunyai kasih dalam kehidupannya. Sebagai pengikut Kristus, saya yakin kita semua pasti bisa hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Ya. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan dari maut, dari hukuman kekal adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bukti adalah bahwa Tuhan adalah kasih. Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah apa? Yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa aslinya ini ya, di dalam New King James Version dikatakan demikian, let love be without hypocrisy. Bahasa Yunaninya anhipokratos. Saudara tahu apa itu artinya hipokrit? Apa? Munafik, betul. Jadi kasih itu jangan munafik. Kasih itu jangan pura-pura. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kepada
orang di Roma untuk memiliki kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tidak munafik. Artinya mengingatkan kita untuk kita memiliki kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tidak palsu, kasih yang tulus, bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu bagaimana sih, Pak? Kasih yang pura-pura ini demikian loh. Ketika di hadapan banyak orang, kelihatannya baik, bahkan sangat mengasihi. Terlihat hangat di luar. Ya, hangat di luar. Sementara di dalam hati, kita nggak tahu apa yang sesungguhnya. Istilah Jawanya bendol mburi. Ya kayak blangkon itu kan bendol mburi. Ya, dari depan kelihatan cakep, tapi bendol mburi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kasih yang pura-pura itu seperti kuburan yang dilabur putih. Seperti kuburan yang dikeramik. Seperti kuburan yang dibuat indah banget. Nampak indah di luarnya, tapi di dalamnya itu tulang belulang. Kalau dibongkar itu bau. Nah, kasih yang pura-pura itu seperti itu. Apa yang dikatakan, apa yang kelihatan dari luar enggak sama dengan apa yang di dalam hati. Beda banget. Ya. Suatu saat saya ketemu orang. Saya enggak mau sebut namanya. Ya. Dia juga salah satu pekerja. Dia berkata demikian, "Pak, sekarang saya baru betul-betul membuktikan, Pak, bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahwa banyak orang gitu, yang di gereja itu munafik, Pak." Saya dengerin aja. Beda banget, Pak, apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Kemudian saya bilang, "Maaf brother, sorry bro, tak ralat ya." Saya bilang begitu. Bukan banyak orang, tapi ada orang. Karena banyak itu kan berarti banyak banget. Kalau ada itu 1-2. Kalau di sini juga nggak ada. Ya. Kalau ada tolong bertobat. Ya. Nah, emangnya gimana? Gini loh Pak, saya itu baru aja dikasih cek kosong. Saya ketawa. Bukan hanya sampean Mas, saya ini loh dihapusi. Nah, terus kami berdua sama-sama ketawa. Terus saya bilang begini, kenapa ya Tuhan mengizinkan ada orang seperti itu? Dia kan masih agak jengkel. Kenapa nggak disambar petir aja ya? Nah, enggak. Sebab apa? Tuhan menunggu dia untuk dia bertobat. Sebab orang jahat itu ketika ketemu Kristus, itu bisa berubah. Nah, orang bisa jahat datang ke gereja, itu mungkin kalau ke gereja enggak ketemu Kristus, tapi ketemu yang lainnya. Contohnya siapa yang ketemu Kristus berubah? Paulus. Paulus itu kan jahat banget, betul ya? Iya, bahkan dia itu salah satu yang merencanakan, yang menyuruh untuk membunuh Stefanus, dulu namanya Saulus. Tapi perjumpaan dengan Kristus menyadarkan dia bahwa kalau dia bisa hidup, itu hanyalah kasih karunia. Sehingga dia berkata demikian, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Perjumpaan dengan Kristus mengubah dia. Dia menjadi orang yang mengubah dunia. Makanya kalau ada orang jahat nyebelin, jangan dikutuk, doakan biar bertobat. Yeah. Kalau ada orang gak bayar utang, jangan didoakan supaya sambar geledek. Sebab apa? Nanti kalau dia mati, dia gak bayar utang. Nah. Doakan dia diberkati supaya dia bayar utang. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yeah. Yeah. Saya juga berdoa demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah tantangan dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Bisakah kita mengasihi orang yang menyebalkan kita? Karena memang jujur, ada orang-orang yang sulit membuat kita respect dengan dia. Ya Pak ya? Iya. Tetapi firman Tuhan tadi kan katakan,
Hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura. Ya, Tuhan mau kita mengasihi benar-benar kasih yang sejati. Namun bagaimana caranya, Pak? Otak ini bisa memerintah kita untuk tersenyum, betul? Tetapi otak kita nggak bisa memerintah hati kita untuk mengampuni. Betul ya? Tetap jengkel. Lah inilah masalahnya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita. Karena kita sedang berurusan dengan hati kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi kita tidak berurusan dengan perilaku kita, tetapi berurusan dengan hati kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Seperti apa yang disampaikan Bapak Gembala tadi. Itu artinya kita harus mengampuni orang yang ada, yang menyebalkan kita. Tidak terbatas, terus diampuni. Terus diampuni. Kita lanjutkan. Roma 12 ayat 9. Tadi baru kita bahas bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sekarang kita bahas, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lawan dari kasih itu bukanlah benci. Ya, lawan dari kasih adalah ketidakpedulian. Orang yang mengasihi sesamanya pasti peduli dengan sesamanya, betul? Orang yang hidup dengan kasih pasti peduli dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekitarnya dan pasti memberikan yang terbaik. Nah, tadi saya katakan bagaimana caranya untuk kita itu terus bisa mengampuni orang yang sangat nyebelin kita. Caranya adalah pandang salib Kristus. Di salib Kristus kita bisa melihat karya kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita baik. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita mulia. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita layak dikasihi. Tetapi karena Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Tuhan mati di atas kayu salib menggantikan kita. Supaya kita yang gak layak menjadi layak. Supaya kita yang hina menjadi mulia. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak bisa mengampuni orang yang nyebelin kita. Kita berkaca, kita harus berkaca bahwa Tuhan sejelek apapun kita, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia tetap bisa hidup di dalam kasih. Mempunyai kasih yang change the world. Sebab Tuhan adalah kasih. Di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, kita nggak akan bisa mengampuni orang sekitar kita. Di dalam Tuhan, Tuhan membuat kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah.